Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam ibadah rumah tangga. Untuk ibadah ini merupakan juga pelayanan perdana bagi saya untuk ibadah di keluarga. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ibadah rumah tangga jemaat Tuhan di Bethlehem Untal-Untal ini kami selenggarakan dan hanya boleh terjadi di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi kami sekalian saat ini. Amin. Marilah bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Sekarang Ibu Bapak Saudara-saudara kekasih Kristus, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar persekutuan pada malam hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, menaikkan ucapan syukur karena pada hari ini kami boleh melewati setiap kegiatan dan tanggung jawab dari pagi, siang hingga pada petang ini. Tentu kami sadar akan segala kelemahan kami, dosa-dosa kami, baik itu lewat pikiran, perkataan, maupun tindakan kami yang telah mendukakan hati Tuhan, mengecewakan hati sesama kami. Kami mohon belas kasih dan pengampunan-Mu ya Allah. Sucikan tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa, agar kami layak menghampiri Engkau dalam kekudusan-Mu, layak untuk mendengarkan firman. Untuk itu Bapa di surga, kesempatan yang baik ini, berikan kami hati yang selalu terpaut kepadamu untuk mendengarkan firman. Pakai hamba-Mu yang menyampaikannya, berkati umat-Mu yang mendengarkan. Kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 18. Firman Allah saya bacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara dan melakukan firman Tuhan ini. Ibu bapak saudara, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang merdeka. Namun jika kita merenungkan sejenak ke belakang, siapakah diri kita yang dahulunya? Maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya dahulu kita pun telah dijajah oleh kuasa dosa. Dalam Roma 6 ayat yang 15-23, Paulus pun menegaskan bahwa dahulunya kita adalah hamba dosa yang kemudian telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini untuk direnungkan kembali adalah, apa yang telah kita perbuat dengan kemerdekaan yang telah Kristus berikan dalam kehidupan kita selaku anak-anaknya? Atau dengan kata lain, bagaimana seharusnya sikap hidup kita sebagai orang merdeka? Tentu kita dipanggil untuk menghidupi kemerdekaan Kristiani itu, yaitu dengan kehidupan yang dijalani hidup dalam roh, bukan dalam keinginan daging. Kita diajak untuk tidak berkompromi dengan yang jahat. Kita diajak untuk tidak berkompromi dengan segala sesuatu yang mencemarkan esensi panggilan kita selaku anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk berjuang menjauhkan diri dari berbagai bentuk keinginan daging. Apa sesungguhnya keinginan daging itu? Dalam Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap itu semuanya, kita diperingatkan seperti yang telah ditegaskan ini. Jangan kita berkompromi dengan semua bentuk keinginan daging itu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengapa kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging? Karena keinginan daging adalah merupakan musuh Allah. Suatu perbuatan lama atau kuasa dosa. Kuasa dosa yang pernah memperhamba kita. Sehingga itulah yang membuat kita jauh dari Kristus dan tidak memiliki kemenangan. Saudara-saudara, ibu bapak, kekasih Kristus, suatu perhambaan dosa yang pada akhirnya membawa kita kepada maut adalah segala bentuk keinginan daging. Dengan apakah kita dapat terlepas dari keinginan daging tersebut? Teks hari ini, kita harus memiliki roh Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya, kita tidak boleh hidup sekehendak hati kita.
Tetapi hendaklah kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Kristus, yaitu dengan menjauhkan diri dari keinginan daging, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah komunitas sosial di mana kita tinggal, sekalipun juga dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Kita harus berbuat baik. Kita harus saling mengasihi saudara bersaudara. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Kita juga harus hidup berkenan di hadapan Allah melalui cara berpikir kita, tingkah laku kita. Hidup merdeka yang sesungguhnya tentu menuntut pola-pola hidup yang sesuai dengan nilai dan hakikat kemerdekaan itu sendiri. Ya, karena ada tanggung jawabnya dan juga ada konsekuensinya. Jika tidak, itu bukanlah bobot kebermaknaan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya. Ibu bapak saudara-saudara, memahami akan status kita sebagai anak-anak merdeka, maka perlu kita memelihara kemerdekaan yang telah kita miliki. Kita tidak akan pernah rela menukarkannya hanya sekedar memperoleh sejumput rasa aman dan kesenangan yang semu. Dengan demikian, kita juga tentu harus bersungguh-sungguh menjalani kemerdekaan asasi yang telah Tuhan berikan secara bertanggung jawab. Bagaimana kita menjalaninya? Nasihat Rasul Paulus penting untuk kita renungkan dan laksanakan, yakni, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Selamat merayakan hidup sebagai anak-anak merdeka dalam kasih Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara, marilah kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak yang merdeka dalam kasih dan anugerah-Mu. Engkau yang sudah datang menebus kami dan mengangkat kami sebagai anak-anak yang sungguh luar biasa diberkati Tuhan. Kini Tuhan, kami mau hidup bertanggung jawab untuk melaksanakan panggilan kami di dalam takut akan Tuhan. Tolonglah supaya Roh Kuduslah kemudian yang membimbing, menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Sehingga apapun yang kami pikirkan, apa yang kami tutur katakan, apa yang kami perbuat, itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Baik kami selaku pribadi, maupun keluarga, bahkan sebagai satu persekutuan iman. Terima kasih Bapa di surga, untuk firman-Mu yang meneguhkan kami pada malam hari ini. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, dimanapun Tuhan, Engkau telah tetapkan kami sebagai keluarga yang diberkati. Kehidupan anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, ketika juga mereka bermain, belajar dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tentu banyak hal yang telah merubah cara hidup, cara pandang kami, melihat segala sesuatu menjadi sesuatu yang baru. Mampukan kami Bapa untuk terus berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Berkati kesehatan anak-anak kami. Berkati masa depan anak-anak kami. Berkati suami dan istri dalam peran dan fungsi kami selaku orang tua. Sehingga benar-benar tanggung jawab
yang Tuhan percayakan kepada setiap keluarga, itu dapat kami rayakan berdasarkan kehendak Tuhan. Bapa, malam ini kami tentu mengingat ada banyak orang yang mengalami kesusahan, kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan ketika mereka harus dirumahkan, di PHK, mereka harus berpikir untuk menemukan cara-cara baru, membangun kehidupan yang baru. Situasi COVID inilah yang merubah segala sesuatu. Kemudian Bapa, biarlah dalam situasi seperti ini, kami tetap berharap dan bersandar hanya kepadamu. Tuhan menolong kami semua. Tuhan menolong keluarga kami masing-masing. Ya Allah, kami tetap ingat untuk seluruh warga gereja yang sakit. Tuhan sembuhkan jamah sakit penyakit mereka Bapa, sehingga oleh jamahan-Mu, anak-anak-Mu dipulihkan. Bagi anak-anak-Mu yang sedang merayakan ulang tahun, diberkati sukacita dari sorga bagi mereka, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur dalam hari-hari kehidupan yang baru. Demikian juga bagi para orang tua kami yang sudah lanjut umur, dalam situasi sesulit ini pun, roh penghiburan dan sukacita dari Allah menyertai para orang tua kami. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami pada malam hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan. Hingga pada saat kami istirahat nanti, biarlah Engkau tetap mendekap kami dalam dekapan kasih Allah, sehingga kami mampu melewati malam ini. Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur sembahyang kami kepadamu, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita sebagai tanda ucapan syukur bagi Tuhan. Apa yang sudah telah kita alami, kita nikmati dalam kehidupan ini, maka bawalah persembahan yang sudah saudara-saudara persiapkan. Mengiringi persembahan ini, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 363, bait 1 dan baitnya yang kedua. Hidupku seluruhnya
Ibu bapak saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita membawa doa persembahan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, sumber berkat bagi kehidupan kami, terima kasih ya Allah, karena Engkau sudah memberkati setiap rumah tangga, pekerjaan, bahkan kehidupan pribadi kami. Limpah berkat Allah telah kami alami dan rasakan di tengah-tengah ibadah rumah tangga kami pada malam hari ini. Kami membawa sebagian kecil tanda ucapan syukur kami di hadapan Tuhan berupa uang persembahan. Berkenan ya Allah, Engkau memberkati apa yang sudah kami kumpulkan bersama ini, sehingga menjadi layak untuk kami pakai sebagai alat di tangan Tuhan, melanjutkan setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menutup ibadah keluarga kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati sidang jemaat sekalian, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini telah selesai. Jaga kesehatan dengan mengedepankan disiplin protokol kesehatan, sehingga kita semua anak-anak keluarga dibebaskan dari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Salam sehat. Salam tangguh bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.